Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih. Saat ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Magen Daud atau Bintang Daud. Namun sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu kesaksian dari Ibu Ekawati Kristaning Tias dari Purwokerto, Jawa Tengah. Saya akan bacakan kesaksiannya. Matur sembah nuwun Papi Lukas, mohon maaf bila mengganggu. Sebenarnya sudah lama saya ingin menyampaikan kagem Papi Lukas. Sungguh saya sangat sukacita bertemu dengan orang-orang yang ingin lebih dalam mengenal nama Yahweh Yeshua. Namun karena terbatasnya, saya tidak bisa menulis lewat WhatsApp. Biarlah Roh Kudus, Bapa Yahweh yang bekerja. Tugas saya sesuai dengan kitab suci yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9. Saya akan bacakan 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9. Saya akan bacakan ya Bapak Ibu. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Elohim menumbuhkan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam, bukan pula yang menyiram, melainkan Elohim yang menumbuhkan. Dan yang menanam maupun yang menyiram adalah satu, tetapi masing-masing akan menerima upahnya sendiri sesuai dengan jerih lelahnya sendiri. Sebab kami adalah rekan sekerja Elohim, kamu adalah ladang Elohim, bangunan Elohim. Nah, itulah ayat yang kita sudah baca. Saya lanjut kesaksian ini. Wah, sungguh jantung hati saya sangat sukacita, dan saya sekaligus memperkenalkan channel YouTube-nya Papi Lukas Sutrisno, serta Kehilat Alef Tau di Kota Magelang. Rata-rata mereka merespon dengan penuh sukacita. Saya senantiasa di akhir kata setiap akhir perjumpaan dengan siapa saja, saya selalu sebut Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach memberkati. Nah, dari kata-kata saya, Bapa Yahweh Yeshua itulah siapapun yang saya jumpai jadi lanjut bertanya, khususnya mereka yang Kristen. Lah, ini kesempatan saya untuk menyebarkan kabar kebenaran dan sukacita dari para driver Grab yang antar saya saat ibadah di tempat Pak Nino. Pasti ada yang bertanya, dari mana Bu? Saya jawab, dari ibadah. Dan selanjutnya saya perkenalkan nama Tuhan, yaitu Elohim yang benar. Tentu saja saya bertanya balik dahulu, apa agama Anda? Bila Kristen, oke, saya akan berikan penjelasan. Nah, ini kesempatan bagi saya untuk berkhotbah. Ternyata, walaupun mereka Kristen, bila saya berikan pertanyaan dan pertanyaan, rata-rata tidak bisa menjawab, bahkan malah berbalik bertanya, apa ada di Alkitab Bu? Loh, saya jadi heran, kebanyakan orang Kristen seperti saya dahulu saat pakai nama Arab Yunani tidak bisa menjelaskan akan sesuatu hal, karena saya dan mereka tidak belajar dan tidak diajarkan sama sekali Ibrani. Puji Bapa Yahweh, kehidupan saya pribadi tidak menggenapi Hosea 4 ayat 6. Nah, apa Hosea 4 ayat 6? Saya akan bacakan untuk saudara. Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu, aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku. Oleh karena kamu melupakan Torah Elohimmu, aku pun akan melupakan anak-anakmu.
Nah, itu adalah Hosea 4 ayat yang ke-6. Seperti apa yang telah diajarkan Papi Lukas maupun Bapak Nino. Malah ada cerita yang sangat membuat jantung hati saya bersukacita. Suatu hari saya main ke rumah saudara, kebetulan ada yang bertamu. Tamu tersebut berhijab, ternyata S2 alumni UKSW atau Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saat tamu tersebut ucapkan, "Ibu Eka Kristen ya?" Saya jawab, "Iya, dulu saya Kristen. Namun saat ini saya sudah dientenkan ke dalam iman akar Ibrani, yaitu Mesianik." Tamu tersebut berkata, "Oh, berarti yang panggil nama Yahweh dan Yesua ya, Bu?" Saya betul-betul terkejut. Saya katakan, "Iya benar, lu kok tahu?" Jawab tamu tersebut, "Justru itu yang asli dan benar, Bu." Lah saya jadi kaget. Orang Muslim saja tahu, tapi mengapa kebanyakan orang Kristen pada pura-pura tidak tahu? Demikian Papi Lukas kesaksian saya yang membawa sukacita atas perjalanan kehidupan saya maupun perjalanan iman saya. Senantiasa saya bawa dalam doa, pergumulan dan pengharapan. Pelayanan Papi Lukas Sutrisno di Kehilat Aleptau Magelang dan Bapak Nino Andretti Kehilat Mawar Saron Semarang. Mohon maaf nggih Papi Lukas bila tulisan ini tulisan di WhatsApp saya ini tidak runtut. Saya pun punya keinginan rencana ingin menulis karena ada juga jemaat Aleptau yang kebetulan kemarin bertemu dengan saya saat ibadah di Semarang juga ingin menulis kesaksiannya, yaitu Mbak Hari Koswati. Paling nanti direkam. Kami sama-sama punya kerinduan ingin berkesaksian di sepanjang perjalanan kehidupan masing-masing pribadi lepas pribadi. Saya senang sekali bila mendengar kesaksian yang senantiasa dibacakan oleh Papi Lukas saat ibadah. Saya percaya dengan penuh iman, dengan berkesaksian akan mendatangkan mujizat yang akan datang. Sekali lagi, karena keterbatasan saya tidak dapat menyusun kalimat kata-kata yang tertata runtut. Rapi alur ceritanya. Sebenarnya suami saya pandai menulis, namun suami saat ini dingin, datar dengan iman akar Ibrani. Terima kasih Papi Lukas sudah berkenan membaca dan membalas WhatsApp saya dengan jantung hati penuh sukacita. Papi, apapun dan dimanapun saya tidak akan pernah malu untuk terus menyebut nama Bapa Yahweh Yesua dimanapun saya berada. Apapun kesaksian saya, walaupun itu sepele. Namun saya yakin, percaya pasti mendatangkan mujizat yang akan datang. Haleluya, amin. Kejadian yang saya tulis, saya kirim Papi di atas tersebut. Saat saya antri beli oleh-oleh bandeng presto di Semarang untuk mau saya bawa ke Purwokerto. Di tengah saat mengantri, tiba-tiba ada yang menyapa rombongan satu keluarga dari Jakarta yang berlibur di Semarang, 6 orang, serta membawa 2 cucunya. 6 orang tersebut putri semua, semuanya adalah orang Tionghoa. Mamanya cantik beserta putri-putrinya. Mereka ramah, semua kami saling berkenalan. Dikira saya orang Manado, saya seperti guide tour saja. Karena mereka bertanya tentang lokasi wisata di Semarang dan wisata kulinernya, saya pun memperkenalkan kota Purwokerto untuk beliau-beliau. Nah, saat rombongan berpamitan, saya ucapkan selamat jalan Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach memberkati. Nah, sontak mereka bertanya dengan serius kepada saya,
Bapa Yahwe, Yeshua. Nah, inilah kesempatan saya untuk mengenalkan kepada mereka. Saat kami bincang-bincang menjelaskan, saya dirubung 6 orang tersebut. Dalam hati terus saya berdoa mohon tuntunan pimpinan Roh Elohim Yahwe. Kiranya membuka jantung hati pikiran mereka untuk diberikan roh hikmat. Dan saya perkenalkan channel Papi Lukas dan Kehilat Aleph Tau di Magelang. Mereka terus mengejar ingin tahu lebih dalam tentang Yahwe dan Yeshua. Mereka mengira saksi Yehova. Saya pun menjelaskannya bahwa kami bukan saksi Yehova. Wah, puji Bapak Yahwe, saya sudah pelajari tentang saksi Yehova di channelnya Papi Lukas. Saya berpesan jangan lupa ya, nanti buka channel Lukas Sutrisno. Ingat saja di Alkitab ada nama Lukas. Tapi sayang saya tidak minta nomor WhatsApp mereka. Namun saya sudah titip pesan, bila berkenan monggo jalan-jalan ke kota Magelang, sekalian mampir ibadah sesekali di Kehilat Aleph Tau, di tempat Bapak Gembala Papi Lukas Sutrisno. Mereka menjawab, ya bila nanti kami berlibur wisata ke Magelang. Saya katakan, jangan wisata saja, namun sesekali mampir ibadah ya. Rasakan suasana Israel dengan lagu Ibrani. Pokoknya saya dengan sukacita sudah komplit menjelaskannya. Walau secara garis besarnya saja, saya yakin percaya. Karena saya di depan mereka juga bersaksi bagaimana saya bisa masuk ke akar iman Ibrani dan sebagainya. Wah, saat saya dirubung mereka cukup lama loh, ada setengah jam lebih. Waktu itu hampir maghrib. Kami menjelaskan di teras toko bandeng. Toko bandeng yang paling timur sendiri, dekat traffic light Papi. Ini bandeng presto yang paling enak premium. Apalagi Papi di kota Purwokerto kan ada toko namanya Toko Intan. Maaf, pemiliknya semua putri dan mereka orang sukses kaya, namun tidak menikah semuanya. Tokonya besar, tertata rapi, indah, semua karyawatinya tidak berhijab. Toko Intan berdiri di kota Purwokerto sudah lama. Dulu saat saya pas tanggal tua, di mana saya bekerja di bank, harus berpenampilan yang rapi. Beliau pemilik toko Intan izinkan berkenan saya untuk ambil barang dengan bayar tempo. Puji Bapak Yahwe, dari kosmetik terkenal, fashion dan lain sebagainya ada semua. Bila ulang tahun toko Intan tanggal 19 November, saya pasti diundang. Bila tidak datang, saya ditelepon. Begitu juga saat perayaan Gong Sifat Chai. Namun saat saya sudah meyakini iman akar Ibrani, saya sudah bersaksi dan menjelaskan kepada Tante Cui Ing. Beliau ini tadinya berempat saudara Papi. Sudah sepuh-sepuh, usia rata-rata sudah 70 tahunan, 80 tahunan. Namun masih segar bugar. Ya, karena beliau kaya raya, kehidupannya saya paham betul. Satu-satunya saya pelanggan orang Jawa yang boleh masuk ke dalam rumahnya. Yang besar, indah, bersih, tertata rapi, dengan taman, kebun, buah, bunga yang indah. Begitu pula buah-buahan dalam pot. Wow, sungguh menyenangkan. Namun saya tidak pernah ini itu. Saya tetap santun, karena beliau itu Tionghoa yang priayi seperti Papi Mami Lukas Sutrisno. Semua karyawatinya sopan santun tunduk dengan beliau-beliau. Saat ini yang masih sugeng tinggal 2 orang, beliau Tante Sui Ing dan Tante Cui Ing. Kalau Tante Sui Ing masih Konghucu dan maaf agak galak. Dari sikap cara saat menjelaskan iman akar Ibrani, lain dengan Tante Cui Ing. Bapak Yahwe, saat saya menjelaskannya,
Puji Bapa Yahweh, saat saya menjelaskannya, respon dengan wajahnya berbinar sukacita. Kebetulan saat saya bertandang ke toko Intan, Tante Swiing sedang opname karena jatuh. Wah, lah ini saat waktunya saya injili. Terus beliau, Tante Swiing yang beragama Katolik, bertanya macam-macam, saya putarkan lagu Ibrani, tata cara ibadah, dan lain sebagainya. Beliau sangat sukacita. Saya pun mengenalkan channel Papi Lukas serta gerejanya, serta bersaksi akan perjalanan iman akar Ibrani saya. Sungguh luar biasa, Tante Swiing sangat antusias merespon kedatangan saya ke tokonya, di mana saya sudah lama tidak berkunjung ke toko Intan. Saya pernah cari info, konon bila beliau ini wafat, sepertinya seluruh harta kekayaannya akan diberikan atau dikelola atau dihibahkan ke katedral. Saat kedua saudara meninggal, saya pun melayat dikremasi, abu dilarung ke laut di Cilacap. Wah, ngeri saya tidak ikut. Saat ini hanya tinggal Tante Swiing yang sudah berusia 80 tahunan lebih. Demikian pula dengan Tante Swiing. Beliau sangat baik dan berjasa dalam perjalanan hidup saya, terutama kehidupan duniawi. Wajah beliau bersih, cantik, wangi, berpenampilan priayi. Kiranya Bapa Yahweh memberkati beliau-beliau dengan segala kebaikan dan kelimpahannya. Haleluya, amin. Saya rencana bila ada waktu mau berkunjung ke nasabah-nasabah saya, orang Tionghoa, terutama yang Buddha. Dulu pernah membantu gereja GKJ saya saat mau bangun gedung. Nah, ini calon besan saya, Papi. Sebenarnya agak tertarik dengan iman akar Ibrani. Kebetulan keluarganya banyak yang di Magelang. Kiranya Bapa Yahweh pun menjamah jantung hati mereka. Demikian nanti bila Tuhan berikan kesehatan, waktu, dan berkat. Tahun depan di mana anak saya Ragil Nita akan dilamar. Prosesi nama Arab Yunani. Nah, inilah saatnya nanti. Saya tetap akan sebut dan mengucapkan Bapa Yahweh Yeshua, sekalipun ini di gereja GKJ terbesar di kota Purwokerto. Karena calon anak saya Nita anggota GKJ Bayangkara, GKJ Purwokerto, GKJ Pusat, Papi. Saya tidak takut, malah calon anak saya Nita, nanti mamahmu tidak mau hadir di saat kita nanti nikah, soalnya di GKJ. Justru nanti saat prosesi saya akan sebut nama Yahweh Yeshua. Saat saya memberkati anak-anak saya dan saat saya berdoa, tetap saya tengadah tangan saya. Prinsip saya EGP. Memang gue pikirin. Demikian Papi Lukas, WhatsApp saya yang begitu panjang lebar, melelahkan dan membosankan. Sekali lagi saya mohon maaf Papi Mami, hanya satu kerinduan saya, suatu saat nanti saya bisa hadir beribadah di Kehilat Alef Tau Magelang. Sudah kami agendakan menunggu Nita ada waktu libur. Terima kasih Papi Mami atas waktunya sudah berkenan membalas WhatsApp saya. Mohon maaf saya tidak bisa menulis tata bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tuhan tidak butuh kata-kata bahasa, namun Tuhan butuh waktu dan jantung hati kita untuk terus setia mengasihinya sampai Maranatha. Haleluya, amin, amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat dari apa yang disaksikan oleh Ibu Ekawati, ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena ini adalah upaya yang paling mudah untuk memberitakan Injil. Nah, sekarang saya akan bacakan untuk kesaksian dari Ibu Yulia. Saya akan bacakan.
Puji Bapa Yahweh, saya akhirnya diberikan waktu yang tepat untuk membagikan kesaksian. Saya Yulia dari Depok. Seperti yang pernah saya WA ke Pak Lukas, waktu saya minta Pak Lukas dukung doakan anak saya Grace. Lalu saya katakan di WA, intinya saya pasti memberikan kesaksian. Dan benar, saya hari ini membagikan kesaksian saya. Bulan Januari 2024, saya dikasih Bapa Yahweh bisa ke Israel. Itu juga puji Bapa Yahweh, afirmasi saya ke Bapa Yahweh bisa ke Israel. Sebelum berangkat ke Israel, anak saya Grace dan adik-adiknya sudah menuliskan doa-doa mereka kepada Bapa Yahweh untuk saya doakan di tembok ratapan. Inti doanya, Grace diterima di SNBP, kedokteran IPB, yaitu program studi baru buka di IPB, dan kedokteran UNS. Pas saya ke Israel, dimulai proses di mana Grace diminta pihak sekolah untuk melis pilihan jurusan dan universitas yang mau dipilih. SNBP itu jalur prestasi, raport untuk perguruan tinggi negeri. Pilihan anak-anak satu angkatan Grace tidak boleh sama satu sama lain. Jurusan yang dipilih dan ada ranking paralel sesuai nilai rata-rata 5 semester. Grace saat itu nilai rata-ratanya 94,08. Ternyata pilihan Grace, pilihan 2, Grace kedokteran UNS, tahu-tahu dipilih sama temannya yang nilai rata-ratanya di atas Grace. Kalau pilihan 1 karena jurusan baru, jadi tidak ada yang pilih. Cuma Grace yang pilih kedokteran IPB, yang harus diganti pilihan 2. Selama di Israel, Grace info ke saya, kalau teman-temannya selalu ambil semua jurusan, pilihan jurusan yang Grace pilih. Sampai terakhir waktu yang ditentukan akhirnya pilihan 1 kedokteran gigi Universitas Pajajaran, dan pilihan 2 keperawatan Unpad. Dan doa di tembok ratapan dari Grace berubah semua. Ditunggu pengumuman SNBP tiba. Ternyata temannya Grace yang ranking paralel lebih bagus, ada yang merubah pilihan 1-nya, jadi temannya itu ambil pilihan 2-nya. Grace tanpa ngomong ke Grace, akhirnya temannya itu yang diterima SNBP, kedokteran gigi Universitas Pajajaran atau Unpad. Saat itu saya antara mohon ampun Bapa Yahweh karena kesel, seharusnya temannya info ke Grace, jadi Grace bisa ubah strategi pilihan jurusannya. Saat itu Grace sampai nangis, kami berusaha hibur dan Grace semangat lagi. Grace semangat daftar lagi beberapa jalur, salah satunya internasional ITB. Daftar juga jalur prestasi raport seperti jalur internasional, raport di kedokteran lewat IPB, jalur raport ITS, jalur raport UI, jalur raport Universitas Brawijaya, jalur raport Universitas Sudirman, termasuk coba ujian UTBK. Pilihan jurusan ada yang kedokteran gigi, perawatan, teknik industri, teknik lingkungan. Semua dipilih, semua didaftar. Karena saya katakan intinya ke Grace, kita tetap berusaha, nanti Bapa Yahweh yang sempurnakan usaha kita. Tiba saat pengumuman, dari semua yang didaftar Grace diterima Internasional Raport Kedokteran Hewan, IPB. Tapi bapaknya nggak setuju kalau Grace jadi dokter hewan. Jadi tidak diambil yang IPB.
Pengumuman daftar ke PTN, waktunya juga hampir sebulanan. Lama nunggu pengumuman dan hasilnya. Di tahap pertama ITS, Grace tidak diterima karena ternyata itu jalur rapot beasiswa untuk orang yang tidak mampu. Kami pikir beasiswa karena siswanya berprestasi. Karena kami dianggap mampu, layaknya jadi Grace tahap 1 langsung tidak lulus di ITS. Di saat itu saya berpikir, karena biasa saya kalau doa dan afirmasi selalu dijawab oleh Bapak Yahweh. Ini kok seperti ini? Saya coba memahami apa yang saat itu terjadi. Di hati saya seperti intinya diingatkan, apapun yang terjadi, pasti Bapak Yahweh sudah atur semua. Bukan tanpa maksud, pasti ada maksud. Bapak Yahweh agar ketika mendapatkan jawaban dari yang kita doakan dan perjuangkan bersama Bapak Yahweh, pasti jadi kesaksian luar biasa untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Ini juga yang saya sampaikan ke Grace. Grace juga nurut saya katakan, intinya ikut Bapak Yahweh itu harus iman yang kuat, taat, rajin ibadah, doa, pujian penyembahan, dan semakin sering lakukan. Grace setiap saat pujian penyembahan, senangkan hati Bapak Yahweh, dan kami sekeluarga berupaya agar jaga hati, pikiran, mulut, jangan ada marah-marah, jangan ada aura negatif. Tanggal 8 Juli 2024. Pengumuman di Universitas Brawijaya pilihan 1, Grace kedokteran dan pilihan kedua kedokteran gigi. Hari itu Satan terus mempengaruhi hati pikiran. Macam-macam yang muncul di pikiran hati saya. Saya berusaha patahkan, hancurkan pikiran-pikiran negatif. Grace beranikan diri buka link pengumuman dan hasilnya di Universitas Brawijaya. Grace belum diterima. Saya dan anak-anak tetap ibadah, doa, baca kitab suci, dan pujian penyembahan hari itu. Malamnya saat ibadah petang saya afirmasi, Grace Cynthia Felisa tidak pernah kuliah di Telkom University. Grace Cynthia Felista pasti sudah diterima di Universitas Indonesia, program studi farmasi. Grace sempat daftar sekolah swasta, sekolah Telkom di Bandung. Tanggal 9 Juli 2024, pengumuman jalur raport Universitas Indonesia program studi yang dipilih afirmasi. Hari itu terus saya dan anak-anak berdoa, baca kitab suci dan pujian penyembahan, nyanyi lagu-lagu ibadahnya Kehilat Alef Tau di YouTube. Saya perdengarkan juga kepada Grace. Dan akhirnya Grace setelah mendapat info dari guru BK-nya bahwa Grace diterima di UI program studi farmasi. Afirmasi saya kepada Bapak Yahweh langsung dijawab Bapak Yahweh. Grace teriak, puji Bapak Yahweh, puji Bapak Yahweh, sambil nangis peluk bapaknya dan memeluk saya. Grace diterima di UI. Saya juga ikut menangis karena sukacita. Saya ajak anak-anak saya, kita doa ucap syukur atas pertolongan dan kebaikan Bapak Yahweh. Grace bisa melihat bagaimana Bapak Yahweh menolongnya, dan saya katakan ke anak-anak saya agar lebih sungguh-sungguh lagi berdoa, beribadah, pujian penyembahan, dan lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi dan menyayangi Bapak Yahweh. Ternyata Bapak Yahweh mau Grace kuliahnya enggak perlu keluar daerah, tidak perlu kuliah ke Brawijaya Malang, tidak perlu kuliah ke ITS Surabaya. Grace tidak perlu ngekos. Grace daftar beberapa PTN luar daerah. Ternyata Bapak Yahweh kasih yang terindah buat Grace, bahwa Grace diterima kuliah di UI program studi farmasi.
Tidak jauh dari rumah kami di Depok, Grace ternyata Bapak Yahweh kasih diterima di UI, universitas favorit yang diperebutkan ratusan orang, padahal yang diterima hanya 18 orang saja dari jalur raport ini. Cara Bapak Yahweh menjawab doa-doa kita memang luar biasa. Saya malah mikir anak saya diterima universitas di luar daerah, sampai saya sudah kasih nasihat gimana jadi anak kos dan lain-lain. Bapak Yahweh kasih yang terindah. Grace kuliah nggak perlu ngekos, jarak dari rumah ke UI kurang lebih 20 menit, sampai setengah jam kurang lebih ke UI jika macet jalannya. Puji Bapak Yahweh yang maha baik, maha dahsyat, Tuhan yang benar, Tuhannya bangsa Israel. Tuhan yang maha besar, demikian kesaksian saya, kesaksian dari saya, Pak Lukas, untuk kemuliaan Bapak Yahweh, mengucap syukur Bapak Yahweh teramat baik bagi kita. Bapak Yahweh pasti sudah memberkati Pak Lukas, keluarga semua, dan seluruh jemaat Kehilat Aleph Tau, juga semua jemaat streaming dimanapun berada dengan segala kelimpahannya. Amin, amin, amin. Nah, ini adalah kesaksian yang kedua dari Ibu Yulia di Depok. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya akan kembali menerangkan tentang Magen Daud. Kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali kita mendengar bahwa bintang Daud atau Magen Daud ini adalah bintang setan. Nah, apakah demikian? Nah, ini yang perlu saya kasih penjelasan pada pagi ini agar supaya kita bisa tahu betul apa itu Magen Daud. Nah, saya akan bacakan atau sampaikan kepada saudara sekalian. Yang pertama adalah, kalau kita lihat saudara-saudara, bintang Daud itu sebetulnya merupakan simbol dari elemen manusia. Ada elemen api, elemen air, ya, elemen udara, dan elemen tanah. Saya pernah menerangkan hal ini kepada jemaat. Nggak tahu apakah saudara masih ingat atau tidak. Kalau nggak ingat ya coba diulang lagi. Kalau kita perhatikan dari elemen-elemen ini, itu adalah elemen yang ada di dalam diri manusia. Ada elemen api, itu orang yang gampang meledak-ledak. Orang yang gampang marah. Memang kemarahan itu dibutuhkan, tetapi kalau itu berkelebihan itu sangat berbahaya. Begitu juga dengan elemen udara. Elemen udara, elemen yang banyak memberikan kesegaran, banyak memberikan kehidupan, itu elemen udara. Ada juga elemen air dan elemen tanah. Saya tidak akan menerangkan ini karena ini akan berkepanjangan. Begitu juga kalau kita lihat saudara-saudara, di tengah-tengah itu ada huruf Ibrani yaitu Yisrael. Dan kita diberitahu bahwa Israel itu adalah singkatan. Yod itu yang atas adalah apa saudara? Yitzhak, ya betul, Yitzhak. Kemudian Yod yang di bawah? Yakob, ya Yakob. Kemudian Shin itu Sarah, ya. Kemudian resnya adalah apa saudara? Ribkah, ya, Ribkah. Kemudian yang bawah Rahel. Sementara alefnya itu adalah Abraham. Kemudian yang Lamed, ya itu Leah, saudara-saudara. Kemudian kita lihat yang berikutnya yaitu tentang bintang Daud. Sebenarnya di bintang Daud ini ada simbol apa? Nah, saat ini kita bahas tentang simbol negara Israel. Kalau saudara lihat di bendera Israel itu ada bintang Daud. Nah, tentu kita melihat
keunikan dari bintang Daud yaitu semua abjad Ibrani itu ada di sana. Dari Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zayin, Het, Tet, Yod, dan seterusnya sampai ke huruf terakhir yaitu huruf Tau. Itu ada di bintang Daud, saudara-saudara. Nanti saudara bisa lihat sendiri. Di rumah dipelajari lagi ya. Kemudian yang berikutnya yaitu bintang Daud itu berisi 12 suku Israel. Cuman sayang sekali kalau saudara lihat yang kiri, ya itu ada suku Dan. Suku Dan ini adalah suku yang menolak nama Yahweh. Dan suku Dan ini adalah suku yang disingkirkan oleh Tuhan. Sehingga suku Dan tidak termasuk suku yang diselamatkan. Kemudian kita lihat lagi, yaitu bahwa bintang Daud ini ya ada segitiga-segitiga yang kecil-kecil itu adalah nama hari dalam satu minggu. Ada Rishon, Sheni, Selisi, ya, kemudian Revi'i, Khamisi, Sisi, dan sebagainya. Dan yang tengah itu Sabat, saudara. Kenapa Sabat itu besar? Karena hari Sabat adalah hari yang dikuduskan oleh Bapa Yahweh. Dulu kita tidak pernah punya ibadah Sabat, karena memang kita belum tahu, saudara. Tetapi setelah tahu, Tuhan perintahkan kita untuk kita itu mengikuti firman Tuhan. Di dalam Torah dikatakan kuduskanlah hari Sabat. Ya. Nah, kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Kita lihat Passover. Kalau saudara lihat itu ada tanda darah yang disapukan, itu membentuk huruf Het. Kalau saudara lihat di China, orang-orang China atau orang Tionghoa pada waktu mereka melakukan perkawinan, itu selalu dikasih selampai merah di pintunya. Maksudnya adalah itu tanda Het. Het itu huruf Chayai yang artinya adalah kehidupan yang kekal. Nah, kemarin saya baru lihat di YouTube, saudara-saudara, itu orang-orang Tionghoa, orang-orang China yang ada di negara China itu kembali pulang ke Israel mengikuti program Aliyah. Itu sangat banyak sekali yang pulang, saudara. Ya, karena kalau kita lihat China itu juga ada gennya Israel, saudara. Kemudian gambar yang tengah, saudara lihat bagaimana Yesua yang disalib, itu tangannya dipaku dan kakinya juga dipaku, maka kalau ditarik garis, maka akan membentuk bintang Daud. Jadi bintang Daud adalah nubuatan akan datangnya Mesias untuk menyelamatkan manusia. Gabungan dari Pesah dan kematian Yesua. Nah, ini kalau kita bicara bintang Daud, saudara. Nah, sekarang saya akan tunjukkan, ini kan bintang 6 ya, atau heksagram. Berbeda kalau bintang 5, saudara. Nah, ini bintang 5, ini adalah kitab Satanic Bible, dibuat oleh Anton Szandor LaVey. Seperti saudara ketahui bahwa Anton Szandor LaVey ini sebetulnya adalah anak pendeta. Cuman sayang sekali karena dia banyak sekali dikecewakan oleh pendeta-pendeta, dikecewakan oleh teman-teman ke satu gereja, sehingga dia marah dan mengundurkan diri. Dan dia mengambil sikap untuk melakukan pemujaan terhadap setan. Nah, saudara juga lihat itu bintang 5, saudara, itu kan ada yang namanya Baphomet yang bagian kiri. Ya, itu adalah kambing ya, kepala kambing. Itu Baphomet, saudara. Ya, pemujaan terhadap Lucifer, saudara. Terhadap kambing ini. Walaupun sebetulnya Lucifer itu adalah malaikat cahaya yang jatuh.
Tapi nggak tahu kenapa orang panggil Baphomet ini juga sebagai Lucifer, walaupun itu sebetulnya tidak tepat. Yang tepat itu adalah Baphomet gitu aja. Yang simbolnya adalah bintang 5. Nah itu juga yang di sebelah kanan. Ya, kalau Lucifer ini kan memang malaikat cahaya yang jatuh, saudara. Nah, saudara lihat juga ini juga bintang 5. Jadi jangan sampai kita salah. Ya, nanti orang mengatakan bahwa oh ini bintang 5, bintang 6 itu juga simbol setan. Salah. Ya, nah sekarang saya lanjut. Nah, kalau saudara membaca di dalam Satanic Bible, di salah satu halamannya, itu dikatakan Satanism use many labels, atau satanik itu bisa digunakan dengan banyak nama, banyak label, saudara. Nah, mungkin saudara pernah mendengar ya, ada seorang pendeta yang ngomong begini, sudah sih nggak usah memusingkan nama Yahweh. Wong Yahweh itu mau kok dipanggil apa saja. Nah, saudara tentu sudah tahu bukan idenya dari mana. Ini spiritnya dari spirit setan, saudara. Nama itu tidak bisa dirubah-rubah. Kata Andi, A-N-D-I sama A-N-D-Y itu saja beda. Ya, jadi kalau masalah nama itu nggak main-main. Saya ambil contoh misalnya dalam dunia Islam. Ada nama Muhammad. Kenapa sampai di Indonesia kok namanya bukan Mahmud atau Mamat? Kenapa masih tetap Muhammad? Karena nama tidak bisa dirubah. Kita juga mengenal dewa-dewa dari orang Konghucu. Misalkan ada dewa Kuan Kong, Kuan Ping, Kuan Im. Sampai sekarang namanya masih tetap sama. Begitu juga kepercayaan lain seperti Nyi Roro Kidul. Kok Nyi Roro Kidul nggak pernah berubah, saudara-saudara? Nah ini makanya saya katakan kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh kok aneh. Tuhannya orang yang mereka sebut orang Kristen, kok Tuhannya bisa berubah nama? Terus ada pendeta yang ngomong sama saya begini, Pak Lukas, Yesus itu kan karena kita ada di Indonesia. Ya kalau di Israel namanya Yeshua itu benar. Ya saya jawab begini. Nah sekarang saya mau tanya sama kamu. Kalau kamu tinggal di Cina namamu berubah apa? Kalau kamu ada di Amerika namamu berubah apa lagi? Kamu ada di Jerman namamu berubah apa lagi? Orang itu kebingungan, saudara. Saya bilang nama itu tidak bisa diganggu gugat. Kalau Anda mengatakan apalah artinya sebuah nama, sekarang saya mau tanya, bagaimana seandainya saudara punya sertifikat namanya ganti dengan nama Lukas Sutrisno? Berani atau tidak? Kan Anda mengatakan apalah artinya sebuah nama. Ayo kalau berani saya yang bayar, kamu yang simpan. Faktanya mereka tidak berani, saudara. Jadi saya katakan, wah itu curang. Ya, cari pembenaran diri untuk nama Tuhan. Nah sekarang kita lihat saudara-saudara yang berikutnya. Nah kalau saudara lihat di bagian kiri itu adalah simbol okultisme atau simbol satanik. Sekarang saudara tentu tahu bukan, simbol negara kita itu apa? Yaitu simbolnya adalah burung Garuda. Nah sekarang bagaimana seandainya burung Garuda ini saya masukkan ke bagian kiri? Pertanyaannya, apakah burung Garuda itu akhirnya berganti menjadi simbol satanik? Ya tentu tidak, saudara yang terkasih. Ya, nah, ini saya tulis ya, jika burung Garuda itu saya sejajarkan atau tempelkan menyatu di logo Ikatan Paranormal misalnya, apakah berarti burung Garuda itu adalah simbol satanik atau simbol dari paranormal? Tentu saja tidak. Itulah sebabnya kita perlu tahu
secara benar arti dari simbol. Ya, kalau yang di di tengah itu kan simbol dari Ikatan Paranormal Nusantara. Atau mungkin saya nyebutnya Ikatan Para Dukun gitu ya. Tetapi karena itu adanya di Indonesia, boleh enggak kalau burung Garuda itu disejajarkan dengan Ikatan Paranormal Nusantara? Iya, boleh-boleh saja, karena burung Garuda itu adalah simbol dari negara Indonesia. Begitu saudara-saudara, jadi kita mesti paham, jangan asal begitu ada bintang Daud dimasukkan ke sana, lalu mengatakan, oh lihat tuh bintang Daud itu simbolnya satanik. Ya, Anda perlu belajar lagi. Ya, karena itu hanya ditempelkan sama orang yang tidak ngerti, orang yang tidak paham. Kita lanjut, kalau saudara pergi ke Israel, dan saudara pergi ke Kafarnaum, kalau orang luar nyebutnya Kapernaum, ya, seperti tempat Yesua dibaptis, itu kan aslinya Bet Afara, tetapi orang luar nyebutnya Betabara. Ya, nah ini juga di sinagognya zaman Yesua, walaupun bentuknya sudah reruntuhan, tapi dulu Yesua kalau ibadah sering ke sini, saudara, di Kafarnaum. Dan di situ ada salah satu relief yang bentuknya bintang Daud. Ya, itu salah satu relief bentuknya bintang Daud. Sekarang saya akan tunjukkan yang lain. Ini rada ekstrim, saudara. Ini simbol apa? LGBT, ya, itu simbolnya pelangi, saudara. Ya. Tapi pelangi ini warnanya kurang satu, saudara. Coba saudara hitung ada berapa warna itu? Ada berapa? 6. Ya. Warna pelangi. Nah sekarang, apakah bintang Daud kalau ditaruh di pelangi di situ, ya, di bendera itu, berarti bintang Daud itu simbolnya LGBT? Ya tidak. Karena ya saya harus mengatakan bahwa pusat LGBT terbesar di dunia itu adanya di Tel Aviv, di Israel, saudara. Ngeri ya Bapak Ibu? Justru tempat di mana keselamatan itu ada, di situ setan terang-terangan. Pusat LGBT terbesar di dunia itu di Tel Aviv, di Israel. Jadi kalau tanggal-tanggal tertentu, saya tidak ingat tanggalnya, mereka akan melakukan arak-arakan besar-besaran, saudara. Dan mereka waktu arak-arakan itu, wow, betul-betul sangat luar biasa ramenya. Dan pemerintah tidak melarang, nggak tahu kenapa ya. Mungkin kalau di Indonesia berani terang-terangan bubar kali, saudara. Ya, jadi Indonesia itu sikap keagamaannya masih tinggi. Tapi kalau di Tel Aviv, di Israel sudah enggak. Saudara mau kibarkan bendera pelangi kayak gitu, mau buat baju juga enggak apa-apa. Ya. Bahkan ada tokoh-tokoh agama seperti Paus juga menyetujui adanya LGBT, saudara. Ya. Ada banyak bukti di internet. Saudara bisa lihat. Ya. Kemudian kita lihat yang lain lagi. Ini bintang Daud. Sekarang bagaimana jika saya kasih mata? Apakah bisa? Nah ini saudara. Setelah jadi seperti ini, apakah berarti bintang Daud ini adalah merupakan bentuk lain dari Illuminati? Tentu saja tidak. Atau ini adalah ulah orang yang tidak paham akan simbol, atau bisa jadi agar orang jadi takut. Sekarang kalau kita lihat ya Bapak Ibu, orang itu karena kurangnya pengetahuan, begitu lihat bintang Daud ada matanya, langsung bilang, tuh kan, itu simbolnya begini, 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 gitu. Karena mereka tidak tahu.
Jadi bisa saja bintang Daud ini dimasukin mata, tapi bukan berarti lalu itu simbol dari Illuminati. Tidak, simbolnya Illuminati bukan bintang sudut 6. Paham ya Bapak Ibu? Itu. Kemudian yang berikutnya, kalau saya perhatikan seperti ini, itu hanya untuk menakut-nakuti saja. Sama seperti ini. Ya, kasus ini sama dengan angka 4 dan 13. Padahal ini adalah angka hebat. 4 itu adalah pintu. Ini kita tentu tahu ya, ada yang namanya tahun pintu dan sebagainya ya. Kemudian angka 13 itu unity. Ya, Yeriko diruntuhkan dengan mengelilingi berapa kali? 13 kali. Nah, tetapi setan tidak ingin orang-orang percaya menggunakan angka ini. Setan akan takut. Itu sebabnya dia takut-takuti dengan cara apa? Sebarluaskan berita bohong. Jangan pakai angka 4, itu angka mati katanya. Ya kalau orang yang nggak ngerti, pasti akan, oh gitu ya. Iya, karena angka 4 itu bahasa Cinanya adalah si. Si itu artinya mati. Padahal tulisan Cina itu lafalnya berbeda saja, artinya beda. Si, mati. Tapi kalau si, beda lagi artinya. Si, beda lagi artinya, saudara. Ya. Tapi karena orang itu tidak paham, mau ditakut-takuti. Sampai kalau saudara lihat itu, di sebelah kanan ya, itu lift. Ya, itu ada angka 13-nya enggak? Enggak ada angka 13. Rumah sakit juga tidak ada angka 4, saudara. Enggak ada. Kalau lift ini masih ada angka 4-nya. Tapi di rumah sakit jarang saudara temukan kamar nomor 4. Karena orang akan takut, waduh saya dimasukkan kamar nomor 4, mati saya. Jadi ketakutan saudara. Padahal 4 itu adalah huruf dalet, itu pintu. Bisa saja saya katakan pintu keselamatan, bisa saja saya katakan pintu kesembuhan, bisa saja saya katakan pintu mujizat, bisa saja saudara. Tapi setan menakut-nakuti sehingga orang takut dengan angka 4. Begitu juga dengan angka 13. Dulu pernah ada film judulnya Friday the 13th, ya, atau hari Jumat tanggal 13. Sehingga di situ dihembus-hembuskan bahwa hari Jumat tanggal 13 itu mengandung kekuatan kutuk yang mengerikan. Padahal di pola Ibrani, angka 13 itu adalah angka kesatuan. Makanya bangsa Israel pada waktu disuruh mengelilingi tembok Yeriko, dikelilingi berapa kali? 13 kali, saudara. Itu luar biasa. Ya. Tuhan bilang sama Yosua, coba kamu kelilingi tembok Yeriko. 1 hari kelilingi 1 kali. Hari kedua kelilingi 1 hari. Nanti setelah sampai di hari yang ke-7, kelilingi 7 kali. Jumlahnya jadi 13. Itu angka unity, saudara. Nah, waktu itu bangsa Israel memang harus punya ketahanan mental. Bayangkan saja orang-orang di tembok Yeriko itu mengolok dia, mengejek dia. Mungkin dia bisa pakai kata-kata yang bilang, kita lihat orang gila yuk ngelilingin tembok kita. Saya kalau bicara tentang tembok Yeriko itu sangat menarik, saudara. Karena saya pernah menginjakkan kaki di lokasi tempat tembok Yeriko itu dijungkir balikkan oleh Bapa Yahweh melalui malaikat-malaikatnya. Selama ini kita berpikir bahwa tembok Yeriko yang dirobohkan itu cuma kayak tembok ambruk gitu saja kan? Padahal tidak, saudara. Itu malaikat itu masuk ke dalam tanah dan temboknya didugil ke atas.
Bukan cuman itu, dibakar sekalian. Makanya kalau saudara pergi ke Israel, pas di tembok Yeriko, saudara akan lihat di situ bekas api yang masih menghitam, itu masih ada sampai sekarang. Padahal sudah berapa tahun saudara ya, tapi masih ada. Saya juga lalu diingatkan tentang seorang pendeta yang bernama Roland Buck. Roland Buck ini sekali waktu didatangi oleh malaikat Mikael. Waktu didatangi, Roland Buck ini membuat banyak pertanyaan. Salah satu yang sampai sekarang saya ingat adalah pertanyaan Roland Buck yang berkata begini, tolong ceritakan kepada saya peristiwa di Yeriko. Malaikat itu berkata, yang menghancurkan Yeriko itu saya, bersama dengan pasukan saya. Ketika mereka berteriak dan Tuhan suruh untuk saya menggulingkan, maka saya berkata kepada semua pasukan saya untuk masuk ke dalam tanah dan dugil itu, sak pondasi-pondasinya didugil keluar, saudara. Itu luar biasa sekali ya. Artinya apa? Artinya, sekalipun saudara menghadapi tantangan sebesar apapun, percayalah kepada Bapa Yahweh. Akan tiba saatnya tembok-tembok yang menghambat mujizat saudara akan dijungkir balikkan, akan dirobohkan dengan kekuasaan yang luar biasa. Mungkin hari ini saudara berkata, aduh Tuhan, aku menghadapi kemustahilan. Tenang saja, ingat peristiwa Yeriko saudara. Akan ada waktu di mana mereka mengelilingi sampai 13 kali. Hari pertama tembok masih tebal, hari kedua masih tebal, hari ke-6 masih tebal. Bisa saja mereka menjadi ragu dan berkata, ini sebetulnya perintahnya Yosua ini benar apa enggak, kok nampaknya enggak masuk akal. Lawang di Meriam saja belum tentu ambruk kok tembok ini. Tapi Yosua bersama pasukannya tutup mulut, kelilingi saja. Enggak usah gubris ucapan orang mau ngomong apa. Mereka mengelilingi tembok itu. Dan ketika hari yang ke-7 mereka kelilingi 7 kali, saat Yosua berkata, sekarang berteriak berseru. Malaikat-malaikat Bapa Yahweh yang tidak nampak oleh mata, itu dugil sak pondasi-pondasinya, didugil ke atas, ambruk luar biasa saudara. Dan ambruknya itu bukan bruk gitu, tapi berantakan tidak karu-karuan. Itulah kekuasaan dari Bapa Yahweh yang maha dahsyat. Jadi sekali lagi, dalam kondisi tantangan seberat apapun, jangan takut, jangan gentar. Waktunya pasti tiba di mana engkau akan terperangah melihat karya besar Bapa Yahweh diberikan untuk saudara. Haleluya. Ya. Nah sekarang kalau kita lihat tadi bintang sudut 5 sudah, bintang sudut 6 sudah, sekarang bintang sudut 8 saudara. Bintang sudut 8 itu adalah bukan bintangnya kita, tetapi bintangnya orang Muslim, saudara. Nah ini, kalau saudara lihat, simbol mereka sudutnya 8. Betul ya Bapak Ibu? Sudutnya 8. Sementara kita sudutnya 6. Ya, jadi kita harus bisa membedakan, karena beberapa waktu yang lalu ada orang yang mengatakan bahwa sudut 8 itu juga simbol kita. Oh tidak. Sudut 8 simbolnya orang Muslim. Ya, dan kita nggak perlu bahas ini karena ini bukan milik kita. Sekarang simbol bintang 7, saudara. Simbol bintang 7. Kalau saudara lihat itu bendera mana sebelah kiri? Australia, betul ya. Itu simbolnya bendera Australia. Di situ ada simbolnya bintang. Dihitung bintangnya ada berapa? Bintang 7, saudara. Kemudian yang kanan itu puyer bintang 7 yang cukup terkenal, bukan? Ya dulu waktu saya masih kecil, saya kalau kepala pusing
Saya pakai puyer bintang 7, itu cespleng saudara. Ya, cuman nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya. Masih ada enggak? Oh masih ya, syukurlah. Ini bagus loh saudara. Saya bukan ngeklan, tapi memang saya bilang bintang 7 sampai terkenal. Kalau pusing, minum bintang 7 selesai. Iya. Jadi kita sudah lihat bintang-bintang. Ya, bintang kita bintangnya mana? Yaitu bintang sudut 6. Itulah bintang Daud atau Magen Daud. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Malam ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Kami tahu bahwa ada banyak simbol-simbol di dunia ini. Kadangkala kami tidak paham, tapi malam ini kami mendapatkan pemahaman agar supaya kami semakin cerdas, kami semakin memahami sehingga tidak dibohongi oleh banyak orang. Terima kasih Bapa, meteraikan apa yang telah kami sampaikan pada malam hari ini, sehingga berkat anugerah kasih karunia selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, semua yang percaya berkata, amin, haleluya. Malam ini tidak ada pengumuman, kita akan akhiri. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan mereka di dalam tangan kuasa-Mu. Lindungilah mereka, berkatilah mereka, berikan damai, sejahtera, dan sukacita. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefareh keka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka vichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk ataba eru faruk ataba sadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit nek kau friat matka ufri fahem teka syekar ala peka wa istiroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Panau eleka
Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Tuhan Yesus sungguh baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.